Halo, selamat malam semuanya para pendengar setia kami. Balik lagi di acara Makam Malam Mencekam. Jadi di segmen sekarang, segmen pertama kita bakal ngebahas yang namanya pengalaman horor, kisah mistik dan mitos di Indonesia. Jadi kan banyak nih kayak pengalaman-pengalaman yang emang dialami banyak orang dan diceritain ke internet ataupun ke teman-temannya kayak pengalaman horor, mistik dan mitosnya itu. Jadi sini gue udah ngebawa satu orang yang mempunyai pengalaman juga tentang itu semua, yaitu Mas Pace. Jadi oke, Mas Pace gimana jelasin? Ya, langsung aja ke pengalaman. Mendengar dari cerita teman ini yang ada di Padalarang. Kalau kawasannya saya kurang tahu, tapi nggak akan nyebutin gitu ya. Iya, benar. Karena mesti kalau disebutin Ya, orang-orang pada sana. takutnya, ya. Iya. Terus ada satu kejadian, kan dia udah beristri ya. Teman saya teh lagi bekerja, Di Padalarang. nggak lagi di Kopo kalau nggak salah. Oke. Terus istrinya tuh lagi di kamar, lagi ya biasalah tiduran rebahan Oke. main HP. Ada yang ngeganggu di jendela kayak ya gitulah. Iya, oke. Tapi dilihat teh nggak ada, ya seperti biasa lah, pasti ngeprank atau apa nggak tahu. Udah lama dari situ si suaminya tuh datang kan ke atas, udah pulang dari pekerjaannya. Di mereka teh tidur lagi main HP biasa lagi, ya cerita-cerita, Iya. keluh kesah mungkin. Iya. Tiba-tiba di tembok ada tapak tangan sama wajah gitu. Wah, tapak tangan dan wajah itu kayak nyerupain wajah sama Iya, bener-bener iya gitu. wajah. Oh, Kalau serem nggak juga ya. salah iya lumayan sih itu. Terus? Basah aja gitu temboknya, langsung kan dia. Oh, temboknya basah gitu. Iya, tembok basah kayak gini weh gitu. Oh iya. Terbentuk wajah sama tangan gitu. Terus? Di situ sih dia emang orangnya rada nggak percaya gitu ya, kurang percaya. Jadi dia nantang gitu. Terus sering kalau dia ngerokok gitu di balkon atau di atas kalau nggak salah di teras, sering lihat pocong lalu lalang lah gitu. Kayak Jadi kiriman orang gitu. kayak dilempar-lempar gitu. Ya, misalkan saya ke rumah sebelah santet, terus masuk pocong gangguin mereka gitulah. Oh, jadi Kalau yang itu saya santet ya, iya, gitu ya. masuknya santet. Iya. Oh, jadi kayak gitu pengalaman-pengalaman Ya. kayak horor mistiknya ya. Ya, Tapi kalau menurut gua kayak cerita-cerita kayak gitu misalkan atau kejadian-kejadian kayak gitu tuh kayak emang nggak masuk akal gitu. Ya. Mau dipikir pakai logika kayak itu nggak masuk logika gitu kan. Cuman kan yang namanya di dunia ini kan kita emang benar gitu hidup berdampingan sama mereka lah gitu, yang tak kasat mata lah gitu, kayak banyak lah gitu. Tapi seenggaknya ya kita harus menghormati aja lah gitu ya kan, kayak yang apa ya, maksudnya kayak kita harus balance juga gitu antara ya kehidupan kita sama kehidupan mereka, kan emang beda dunia lain itu makan kayak ya udahlah gitu. Dan kalau menurut gua juga kalau setan itu nggak bakal ngeganggu kalau emang kitanya nggak ngeganggu juga, bener gak? ya. Ya kan, karena Kecuali kan kalau santet ya nggak kalau tahu gitu. ya mungkin kalau santet kan dikisahkannya itu ya untuk kebanyakan yang gua dengar itu adalah mencelakai orang ya kan, bener kan? Tapi tergantung orangnya. Iya. Kalau orangnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ya kan pasti dilindungi oleh dilindungi. Allah. Iya betul. Jadi kan itu semua kan kayak apa sih gitu. Mungkin di sana juga kan banyak gitu, kayak contoh di Jawa Timur gitu kan. Di Jawa Timur kan Ya. terkenal banget sama santetnya tuh. Santet untuk mencelakai orang atau bikin orang kesemsem kayak Semar Mesem tuh. Bikin orang jatuh cinta atau kayak gimana gitu kan. Pelet. Iya, pelet gitu kan. Iya. Jadi kayak ya emang ada sih banyak kejadian juga gitu. Cuman kalau kita kan yang kayak gitu jauhin aja lah ya gitu, nggak usah terlalu dipikirin dan dihiraukan gitu. Tapi benar, gue juga ada sih pengalaman di mana orang nyantet gitu, tapi bukan santet, lebih ke pelet ya. Jadi kayak
si orang ini tuh datang ke Kalimantan. Dan itu cerita asli dari om gue sendiri gitu. Si orang itu ke Kalimantan kerja jadi sopir truk sawit gitu. Nah di sana tuh dia nemu cewek Kalimantan. Nah ketika si orang ini tuh jatuh cinta sama si cewek ini nih, yang orang Kalimantan, dia nggak ngerasain apa-apa, kayak udah jatuh cinta aja pada biasa lah gitu, jatuh cinta gitu. Nah terus ada di satu hari dia tuh, si orang ini tuh mau balik ke Jawa gitu. Dan bener sampai ke Jawa tuh dia tuh selalu sakit-sakitan gitu. Dan ternyata emang disantet. Katanya sama si cewek itu tuh disantet biar emang nggak jauh-jauh dari si cewek itu. Iya. Dipelet gitu loh, kayak itu seram juga sih kalau menurut gue. Kayak kita mau hidup tenang malah jadi kita mau jatuh cinta jadi buat bahagia malah jadi sengsara gitu kan. Iya. Terus ada cerita apa lagi nih? Kalau sebenarnya mah banyak, cuman belum sampai ke yang apa sih namanya teh, dunia lain teh. Apa tuh? Uji nyali belum sampai gitu, sih itu. Iya. Tapi kalau ngelihat gitu sekilas mah banyak lah gitu. Apalagi kan kuntilanak gitu kan ada 3 jenis gitu kalau di dengar mah. Iya, apa aja tuh? Kayak ada kunti teh yang ada level lah ini mah. Ada levelnya. Yang rendah teh level yang kuntilanak putih. Kuntilanak putih. Ya, itu mah hanya sekedar menampakkan diri. Iya. Biar ya tetap aja biar celaka. Jadi kitanya kaget gitu. Ya, arwah gentayangan ya. Terus ada kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Kalau kuntilanak merah itu biasanya kalau nyentuh kita itu bakal apa? Merah. Gatel, lega. Ya, kita jadi gatal-gatal gitu sebadan. Ulet bulu deh. Bukan. Oke. Terus ada kuntilanak hitam. Kalau yang hitam itu ya paling serem. Bisa ngeluarin api kalau nggak salah. Banaspati. Oh iya. Banaspati itu yang ini kan, yang cahaya api gitu terus kayak keluar malam-malam gitu kan. Sama kayak api dari mulut leak tau. Ya. Nah, ya itu benar. Yang saya dengar sih itu. Terus emang setan juga biasanya punya ilmunya sendiri gitu. Iya. Ada tingkatannya. Ya, sama. Jadi kalau misalkan seperti saya gitu, yang ilmu agamanya kurang gitu ya, yang kurang soleh, jadi si hantunya juga ada yang seperti saya gitu. Yang bandel juga gitu. Ya, misalkan hantunya level 1, tapi pingin ngelawan ustad, itu belum bisa. Si hantunya juga nggak akan bisa ke ustad ini gitu. Iya, nggak bakal sampai ilmunya gitu kan. Tapi ada juga katanya yang mau dibacain apapun dia nggak bakal tahu. Itu juga ada tuh pengalaman nyata. Kalau nggak salah tuh di Turki deh. Jadi si iblis ini tuh jin kan, jin tuh ada 2 ya, yang kafir sama yang taat gitu sama Allah, perintah Allah gitu kan. Ini kalau kita diomongin di agama Islam gitu ya. Terus si jin ini tuh emang ngerasukin badan seseorang gitu. Nggak tahu entah kenapa, dan ternyata penyebabnya itu adalah harta gitu. Jadi si bokapnya itu tuh dia bikin sajen gitu ke si jin ini tuh untuk ngedapetin harta, kayak terus pangkat gitu-gitu. Dan tumbalnya itu anaknya sendiri ternyata tuh. Masuklah tuh kan si jinnya itu tuh ngerasukin, dan pas ditanya kenapa, ya karena emang ini adalah persembahan pas dari si bapaknya itu pengen ngedapetin harta gitu kan. Nah pas di ruqyah di ini segala macam surat tuh nggak mempan, dan si jinnya tuh bilang dengan bahasa mereka gitu ya, dengan bahasa jin ya kayak gitu. Terus kayak si jinnya tuh bilang, kalian mau bacain saya apapun saya nggak mempan dia apa-apain gitu, karena sebelum kalian lahir saya sudah tahu apa isi dalam Al-Quran itu kan. Coba gimana nggak serem, coba ada jin ngomong kayak gitu kan. Nah itu yang ngebuat kita jadi kayak nggak bisa juga nyepelein mereka gitu ya. Nah gimana caranya, ya kita taat aja gitu sama yang di atas, berserah diri aja gitu. Cuman kita jangan aneh-aneh juga lah gitu, ngapain gitu. Tapi kepikiran pingin nyobain ilmu hitam. Kenapa tuh? Nggak tahu, pingin ilmu hitam. Iya.
Itu kan yang ilmu yang nggak boleh dipelajarin. Iya. Tapi mending ilmu putih aja deh. Ilmu putih itu kayak gimana? Ya biasa berzikir kepada Allah. Oke. Kalau ilmu hitam tuh lebih kayak ya ke jin gitu ya, ke iblis gitu ya. Pengen nyoba tapi nggak mau. Janganlah, ngapain juga dicoba, ya kan? Oke. Tapi melihat ini mah bukan ini ya. Apa? Tetangga di rumah. Udah tua lah. Dia bukan dia, almarhum susah meninggal. ya. Oke. Dan setelah apanya gitu yang disimpan, barulah dia lega gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalkan ada satu benda atau apa disimpan di dalam rumahnya gitu. Oke. Pas benda itu dikeluarin atau dihapus lah ya, baru si orang ini bisa meninggal. Oh, itu lebih kayak kejimat ya? Iya, ada yang itu. Oh iya, sama aja kayak yang nggak bisa meninggal terus ditepak sama daun kelor baru meninggal. Iya, daun kelor sih itu. Iya itu. Buat yang gitu-gitu lah. Iya, tapi emang benar sih, kadang orang berilmu nih yang benar-benar berilmu kayak orang dulu gitu. Iya. Kayak gini lah logikanya itu, gimana caranya kita menang pakai bambu runcing ngelawan senapan. Iya. Orang-orang dulu kan tuh ngelawan Belanda. Iya kan, keburu ditembak kan? Iya, keburu ditembak, belum ditancepin bambunya udah ditembak gitu kan. Nah mungkin itu juga ada ilmunya gitu. Bisa. Emang banyak sih ilmu untuk kayak gitu, untuk kebal, untuk apalah gitu. Nah tapi kan yang kayak gitu tuh butuh pengorbanan gitu. Contohnya kayak jadi kayak mungkin susah meninggal. Tapi itu Allahualam sih kayak gitu mah ya. Terus itu si jimat itu disuruh diteruskan kepada anak-anaknya. Sempet nawarin ke saya. Oke. Ya tapi sok mau nggak sih puasa dalam 40 hari kalau nggak salah. Tapi puasanya ya gitu aja, bukan puasa kayak puasa ini kan ya. Paling apa sih namanya, hui, itu tahu hui nggak? Apa tuh? Hui? Singkong. Oh ya, singkong. Terus disuruh ya cuman makan itu doang sama minum aja gitu. Oh, nggak boleh makan yang lainnya? Iya. Itu biasanya puasa-puasa yang gitu. Jadi kayak gitu juga, kalau misalkan hal-hal yang kayak gitu kan emang turun temurun gitu ya kan, dari apa sih, dari buyut ke buyut, buyut ke buyut ke kita gitu. Kayak kodam. Iya, kayak kodam gitu. Tapi semua orang tuh punya kodam. Iya, punya. Mau siapapun itu, mau orang ya gimana, dia punya kodam. Ya pasti ada aja lah gitu ya yang nemenin kita kayak apalagi gitu kan di belakang kru kita tuh. Iya. Tuh lihat tuh, ada kan? Atau pulangnya mungkin. Pulangnya ya? Ya biasanya. Nah itu dia tuh. Kan seringnya ketempelan. Iya bisa tuh. Cuman kalau ketempelan lepas aja nggak sih tempelannya sih benar. Lepas aja nggak sih, nggak usah takut emang gitu mah. Pokoknya kita jangan takut lah sama setan mah, ngapain takut gitu. Mungkin apa? Host ini percaya atau tidak? Sejujurnya kalau dibilang percaya apa enggaknya ya, kalau dibilang percaya saya percaya karena kita hidup berdampingan gitu. Tapi yang saya nggak percaya tuh ketika ada setan nampakin diri lah, atau misalkan setan megang manusia lah, atau misalkan setan sampai ngebunuh manusia lah, sampai nyelakain manusia, itu tuh nggak percaya gitu. Karena gimana ya, mereka tuh pasti rugi juga buat nampakin diri mereka ke kita gitu. Karena sejatinya kita lebih besar daripada mereka gitu. Mulai dari segalanya gitu tuh kita lebih besar gitu. Contoh kayak gini deh, kita bisa ngeliat setan atau bisa sampai megang setan tuh kayak impossible ya gitu, kayak mustahil lah gitu. Kalau menurut gue ya gitu. Karena baru sekelas Umar bin Khattab aja yang baru bisa nampol setan gitu. Ketika dia habis beres sholat, ngeliat setan, ngeliat jin ya kan, habis itu digebukin tuh sampai ke bawah sumur tuh. Nah itu baru sekelas Umar bin Khattab gitu, yang sahabat Nabi gitu ya. Kalau kita manusia biasa yang emang nggak ada apa-apanya ya kayaknya nggak bakal bisa deh gitu. Apalagi lihat di live TikTok kan banyak itu. Itu mah gimmick itu mah kayak sama mereka di setting itu, masa kayak setan bisa kayak gitu ya, nggak percaya sih gue kayak gitu mah. Nggak tahu sih ya.
Bisa lanjut? 15 menit. Jadi kayak contoh pengalaman yang lain juga gitu yang gue alamin gitu ya, yang emang berhubungan sama ini ya, horor gitu. Paling cuman kayak ngerasa aja gitu, kayak suka ada yang ngeliatin. Pernah gak sih kayak? Iya, itu sering sih. Iya, kayak apalagi kalau tidur di atas lemari teh. kayak ya, gitu. Kayak itu ada yang ngeliatin nih di atas gitu ya. Atau kan kita lagi ngeliat ngarah ke sana tuh. Terus di sana tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Padahal mah nggak ada gitu, tapi kok ada yang ngeliatin, terus makin dekat gitu kan. Atau lo misalkan bener yang di atas lemari kayak gitu, kita lagi tidur kayak biasa gitu, kayak ada yang ngeliatin gitu, tapi kayak nggak tahu lah gitu kan. Cuek, gue main HP lagi gitu kan. Iya, cuek aja gitu. Kayak ini juga lagi merasakan sepertinya. Oh iya, ini diliatin. Kayaknya ada diliatin. Kayaknya ada yang suka juga nih sama kru kita di belakang ini. Tapi ya nggak tahu lah, itu biarin aja lah ya. Tapi apakah ada cerita Apa tuh? tentang tempat ini? Ada sih. Katanya dulu tuh ini bekas kuburan massal gitu. Oh. Kuburan massal orang-orang yang apa ya? Kan di pertempuran waktu dulu tuh yang lawan Belanda dan Jepang tuh, khususnya Jepang gitu ya, kan sampai ke luar Bandung gitu ya, kayak ke kabupatennya, ke kota Madia, bahkan sampai keluar kota yang dekat-dekat Bandung gitu kan. Nah di sini tuh, di kabupaten ini tuh emang tempatnya kuburan massal orang-orang Indonesia sama orang-orang Jepang gitu. Di sini gitu, tepatnya tuh di sini gitu. Dan ya nggak tahu sih ya, yang dialamin di sini ya nggak, sebenarnya so far ya nggak ada apa-apa gitu. Cuman kadang kayak si keran nyala sendiri gitu. Oh iya? Iya, beneran. Keran tuh nyala sendiri malam-malam, beneran ini mah. Kayak dari kan gue ngambil minum tuh di ujung gitu kan. Terus pas gue naik ke atas, pas udah nyampe setengah tangga, terus keran tuh nyala kayak ngocor gitu. Akhirnya gue samperin, emang ngocor si keran tuh gitu. Terus gue matiin gitu. Dan nih terus kayak pintu kamar mandi itu udah dicetrekin gini, udah tutup gitu. Terus tiba-tiba kebuka gitu. Ya nggak tahu, mungkin angin atau apa ya. Berpikir positif aja lah gitu. Terus kayak nih contoh nih, ini di sini nih, di depan sini ini kan kerikil semua tuh. Dan suka ada bunyi kerikil gitu loh malam-malam tuh, kayak ada yang jalan. Padahal nggak ada apa-apa gitu, kayak biasa aja gitu. Udah deh, gitu doang sih pengalaman di rumah ini. Lumayan. Iya, makanya itu. Cuman kayak ya udahlah, nggak apa-apa, orang gue juga nggak ganggu lu pada kan gitu, ngapain lu harus ganggu gue gitu. Ya, kita juga harus berani nggak sih? Kan ada yang bilang kalau kita takut ya pasti takut-takutin. Ya. Benar. Kalau berani ya setan-setannya yang takut gitu. Iya. Mungkin kita jeda dulu kali ya ceritanya ya. Kita break dulu. Kita bakal ada iklan dan lagu. Oke, stay tune semuanya. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Ku ingin bersama berbaring di dadamu, lupakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Alex dan Mas Pace di sini, masih tetap di sini nemenin kalian dengan waktu yang tersisa nih. Jadi di segmen pertama tadi kita kan udah bahas tuh cerita-cerita mistis, horor dan sebagainya lainnya lah gitu kan. Nah sekarang kita bakal ngebahas movie-movie di Indo nih, khususnya movie horor, film-film horor yang emang wah keren banget sih makin sini ya kan. Kayak contohnya Pengabdi Setan lah. Itu benar-benar boom banget, happening. Beda dari apa film-film horor yang emang sebelumnya udah tayang banyak di Indonesia gitu ya kan. Karena satu ini orang penggebrak yang benar-benar mecahin apa ya, perfilman di Indo yang apalagi horor gitu ya. Sutradara Joko Anwar ini gitu, kayak wah gila, gimana coba pendapat lo kayak tentang film-film Joko Anwar gitu?
Kayak yang terbaru tuh apa sih kemarin tuh yang nggak percaya sama siksa kubur. Iya, nggak percaya sama siksa kubur. Udah nonton belum lo? Belum. Oh belum ya. Ntar lu nonton deh kayak gitu. Itu tuh keren banget lah. Pengabdi Setan udah nonton berarti kan ya? Pengabdi Setan udah. Coba gimana komentarnya dengan Pengabdi Setan gitu? Kalau itu sih udah lama kan ya. Nah. Lupa ingat lah. Iya. Tapi emang film itu tuh sekarang kan si rumahnya itu udah jadi pariwisata nggak sih? Iya benar. Iya. Di Ciwidey kalau nggak salah ya. Iya. Itu sih sampai saat ini juga masih ramai kali ya, si tempat syutingnya itu kan. Ya bagus lah. Ya kayak maksudnya kayak kesannya itu benar-benar apa ya, nggak yang monoton kayak film-film. Bukannya gimana ya, gue bukan memperjelek film yang emang udah diproduksi gitu sebelum-sebelumnya, cuman maksud gue tuh di sini Joko Anwar itu ngasih lihat ke kita gimana sih kayak horor sebenarnya, horor itu gitu ya, nggak cuman jump scare doang, ya nggak cuman apa sih gimana caranya lo naklukin setan itu atau gimana cara, cuman di film-filmnya Joko Anwar tuh kayak kalian tuh dikasih lihat gitu kayak sinematografi yang sangat-sangat ciamik lah gitu, kayak scene-scene yang manja tapi kayak ngebuat kita tegang ya gitulah pokoknya. Terus kayak teka-teki. Iya, teka-tekinya gitu, itu yang ngebikin kita semua itu tuh kayak amazed banget sama si Joko Anwar ini gitu. Nah nextnya tuh baru-baru ini juga ada film yang lagi tayang nih di bioskop, film baru banget, masih fresh banget ya kan. Nama filmnya itu Santet Segoro Pitu. Nah jadi film ini tuh sedang tayang di bioskop ya dari 7 November sampai sekarang gitu. Disutradai sama Tommy Dewo dengan naskah garapan dari Riham Junianti. Jadi film ini tuh diangkat dari kisah nyata gitu loh, dari tweet viral gitu di media sosial dari akun Betsy Illustration tentang kisah nyata sadis di Semarang. Film ini juga dibintangi oleh Ari Irham, Sandrina Michelle, Christian Sugiono, Sarah Wijayanto, hingga Halif Aljuna. Ini santet Segoro Pitu, santet ini yang terampuh, tidak ada tandingannya. Jadi Santet Segoro Pitu mengisahkan tentang persaingan bisnis di pasar tradisional yang memanas hingga berujung pada penggunaan ilmu klinik, terutama santet gitu. Kan santet lagi kan gitu. Santet Segoro Pitu ceritanya fokus pada keluarga Sucipto yang mengalami tragedi ketika satu persatu anggota keluarganya menjadi korban santet Segoro Pitu. Jadi gimana nih? Santet lagi. Ini kan tentang penjualan. Iya, saling senggol gitu lah antara pembisnis gitu lah. Tapi kalau dengar-dengar gitu kan, kalau nggak salah, biar si penjualan kita apa ya namanya redup ya turun, itu ada kayak ada hewan gitu di depannya. Maksudnya hewan gimana tuh? Jadi misalkan kalau nggak salah ya ini ada cerita, ada orang warung yang asalnya ramai jadi sepi gitu. Gara-gara? Karena ada sapi di depannya. Ada sapi di depannya? Iya. Itu orang bisa ngeliat? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ada yang ngirim. Ada yang ngirim? Iya. Ya berbentuk santet juga itu. Iya. Itu dikirim sapi buat ya kalau ini malah ngehalangin warungnya. Iya. Ada yang biar nggak ada yang beli atau gimana gitu. Berarti santet tuh nggak cuma berupa ya, paku kayak gitu-gitu enggak ya? Bahkan sampai segitunya juga. Iya. Terus kalau misalkan kita cerita gitu ya, cerita tentang santet kayak gini gitu kan, yang hal-hal yang emang apa ya bisa mencelakai manusia, kiriman lah gitu dari dukun atau gimana gitu. Kayak kemarin banget tuh, lo tau nggak ada yang YouTuber nungguin santet jam 12 malam? Oh iya. Nah itu keren juga tuh gitu. Tapi nggak ada. Kalau misalkan logikanya gini, kalau misalkan emang ada gitu ya santet di Indonesia gitu dan bisa gitu ya, Indonesia tuh bisa jadi negara yang paling betul ditakutin di dunia bro gitu. Siapa coba macam-macam gitu mau disantet ya, yang presidennya sama kita ya kan? Jangan presiden lah,
Kalau misalkan bisa gitu dan ilmunya tinggi, ya udah wes santet aja tentara Israel. Nah itu kan bisa langsung iya, nggak ada masalah lagi gitu kan. Iya benar gitu, makanya kayak kok bisa gitu, tapi kan itu mah Allah alam lah, itu nggak bisa lihat juga gitu kan, kayak gimana lagi gitu. Terus kayak ya udah gitu, dan si film ini tuh kayak menceritakan benar-benar saling saling senggolnya antara para pedagang gitu, apalagi kan katanya di pasar tradisional gitu, apalagi pasar tradisional gitu kan. Terus tadi juga katanya latar tempatnya juga di Semarang gitu, di mana yang emang Semarang tuh terkenal dengan apa sih itu namanya, daerah situ ya. Yang 1000 pintu tuh Lawang Sewu. Oh iya. Ya Lawang Sewu yang gitu-gitu kan, itu emang angker juga katanya gitu ya. Pace, ada nggak film horor favorit gitu yang bermemori banget lah gitu di Mas Pace ini? Kalau memori mah yang Paku Kuntilanak, Paku Kuntilanak yang dimainnya sama Julia Perez. Oh iya, tahu. Iya Itu sih legend itu. Legend ya, iya. Yang Paku itu berada di kesini kan. Iya, tahu. Kalau pakunya nancap jadi cantik. Iya. Kalau dicabut jadi kuntilanak. Kuntilanak, iya. Itu legend banget sih. Iya, emang happening banget waktu pas di masa kecil kita ya. Selain itu tuh tadi Paku Kuntilanak, ada lagi nggak sih film yang emang bikin lo suka juga gitu kayak sama film ini tuh, film horornya? Kalau yang diingat mah gitu, Diambang Kematian. Diambang Kematian waktu itu. Apa tuh, gimana ceritanya itu? Tuh ada bapak-bapak, ya sekeluarga. Tapi si dia tuh ngewarung, ngekios. Buka kios. Ya. Tapi selalu tidak rame lah, sepi terus jualannya. Sewaktu dia teh pingin coba ke dukun, udah ke dukun tuh. Tapi ada perjanjiannya, setiap tahun baru ada satu yang meninggal gitu dari keluarganya. Ya, tapi itu teh si hantunya, bukan hantu silumannya lah ya. Silumannya tuh domba, tapi ke bawahnya manusia gitu. Oh, kayak Baphomet. Ya. Oh. Terus berarti itu setiap harinya, kalau nggak salah setiap hari atau setiap minggu ya. Dia tuh harus menyembeli domba. Terus dagingnya dibagi-bagiin ke warga. Buat jadi dibagiin aja si daging dombanya. Itu tuh disuruh sama si silumannya itu. Ya. Oh, baik juga silumannya dong begitu. Lumayan. Tapi kan jijik. Iya sih. Bukan karena Allah gitu. Iya. Karena siluman. Terus apa lagi selain setiap tahunnya gitu ya. Setiap tahunnya pasti ada yang meninggal. Sampai dia sendirian bapaknya. Jadi gila. Ya. Oh, gara-gara udah ditinggalin semuanya gitu. Sama keluarganya gitu. Yang pertama ibu, kakaknya, terus adiknya, yang terakhir itu pemerannya, si bapaknya itu. Ya. Itu kalau nggak salah kisah nyata. Kisah nyata. Ya, kalau disebutkan dari situnya kisah nyata sih. Itu kalau menurut gue yang kayak gitu-gitu tuh kayak apa ya? Sesaat gitu lah ya. Iya. Kayak kesenangannya, keramaiannya ketika dia lagi berjualan atau gimana. Dan pada akhirnya mereka ya mencelakai diri sendiri gitu, karena sebenarnya iblis itu makhluk yang manipulatif lah ya. Jadi nggak bisa kita temenin dia tuh, yang ada kita harus perangin mereka gitu sampai mereka jerak gitu ya kan. Ya, contohnya tadi kayak di film tadi gitu, semakin kita melayani iblis, makin iblis tuh seneng dan malah ngebuat kita celaka gitu kan. Siapa lagi nih filmnya? Kalau film yang itu sih KKN Desa Penari ya. Itu favorit gue juga sih. Itu favorit gue juga bener. Gue kalau pandangan gue ke film KKN itu gimana ya, lebih ke ternyata adat kita tuh kental banget gitu ya. Bener-bener seluas itulah gitu. Maksudnya dari adat istiadat gitu, terus kayak cara mereka kayak mengelola kehidupan mereka seperti apa gitu ya di dalam desa yang emang benar-benar nggak tersentuh sama dunia luar gitu kan. Itu kan gila juga gitu menurut gue gitu.
dan jalannya itu kan lumayan ya dari pusat kota ke hutan gitu. Kayak wah gila gitu. Terus kayak emang benar sih kita tuh yang tadi gue bilang di segmen awal, kita emang hidup berdampingan dan kita harus saling menghormati gitu. Cuman kadang ya gitu, iblis kan anjing gitu kan ya, kayak Nabi Adam aja gak mau disujudin. Iya gitu. Bukan sujud maksudnya sujud itu kan. Iya, bukan sujud untuk menyembah gitu. Ini teh ciptaan paling saya gitu. Iya. Sok sujud gitu. Tapi kan iblis menolak. Iya, karena dia paling sempurna gitu. Iya, dia merasa paling sempurna dan angkuhnya itu wah melebihi orang-orang. Oh itulah, harus dibahas lah itu mah ya. Pejabat nggak usah lah. Iya itu mah ya. Sorry. Bisa itu mah. Nanti kita ditangkap tuh ya kan. Tukang bakso udah lewat tuh. Ya gitu kan, kayak iblis tuh kan benar-benar kayak nggak bisa yang namanya kita jadikan teman lah gitu ya kan. Sebisa mungkin kita harus bisa yang namanya tuh melawan mereka dan menghindari mereka lah gitu. Kalau menurut gue pribadi, film yang gue suka gitu ya di jagat raya ini gitu, Insidious. Oh iya. Insidious tuh gimana ya, nyeritain tentang ya itu iblis juga kan gitu kan, iblis merah itu wah gila ya, jump scare itu bikin apalagi lagunya yang Tiptoe tuh yang lagu jadul itu yang pasti play. Pernah nonton kan? Iya itu wah anjing itu kayak bikin wah gila. Tapi itu benar-benar alurnya setiap filmnya ada gitu. Iya jadi kayak itu bahkan di skor apa ya tentang jadi ada penelitian yang bikin si penonton itu sampai berapa sih jantungnya itu berdebar gitu. Dan Insidious itu termasuk film yang emang bikin kita tuh deg-degan banget gitu. Nah itu menurut gue dari waktu pas gue kecil gue nonton itu, wah emang gokil sih ini film tuh gitu. Kayak padahal bukan film Indo gitu ya, yang setannya lebih serem di Indo gitu ya. Sama di luar negeri, setan luar negeri apa sih gitu, kayak kebanyakan Falak. Ya itu bisa jadi, itu kan iblis. Oh. Emang kayak vampir lah, atau misalkan kayak Dracula lah, itu kan kayak nggak serem gitu. Luar negeri mah terlalu rapih. Iya gitu. Coba di Indo kan sundal bolong ya kan. Coba punggungnya bolong anjing. Suster ngesot. Iya coba suster ngesot lah atau apalah, tuyul. Kan kalau ada suster ngesot gak usah takut gitu kan. Iya, kan dia ngesot gitu. Kita kan jalan. Takut. Iya gitu. Ngapain takut? Tendang aja palanya gini juga udah kalau nggak kasih lumpuh kaki nih. nih. Iya. Kaki. Kalau nggak kasih gendong kalau nggak kursi roda nih. Atau kasihan apa? Emang setan-setan di Indonesia tuh. Tapi itu ada ya salah satu film suster ngesot, tapi bukan suster ngesot kalau nggak salah tuh. Tapi namanya tuh Bangsal 13 kalau nggak salah. Wah itu lumayan juga sih film, serem gitu ya. Jadi kayak dia itu si orang-orang di rumah sakit, terus rumah sakit itu terbengkalai, kejebak di situ, dan ternyata ya gitulah pokoknya, kalian harus nonton lah pokoknya gitu. Itu tuh benar-benar film yang menurut gue kayak oke lah gitu. Ya itu film Bangsal 13 itu kayak ngingetin gue di mana gue masih kecil dan gue tuh merasa sangat amat takut dengan setan gitu. Tapi ya sekarang sih ya biasa aja lah gitu ya. Oke, jadi kayak itu mungkin cerita-cerita apa ya, film-film horor yang kita sukain gitu. Pokoknya kalian jangan lupa untuk nonton film Santet Segoro Pitu. Sudah mulai tayang 7 November di bioskop sampai sekarang. Kalian bisa beli tiketnya di berbagai macam platform media, di internet bisa, atau datang ke bioskopnya langsung bisa. Ya pokoknya kalian harus nonton. Oke, balik lagi nanti sama gue di waktu yang terakhir segmen 3. Ciao. Berantai ku pendam amarah ini, biar ku mengenang di kau. Benturan hidup telah ku jalani untuk menepis dustamu. Tak mungkin lagi aku hindari
Oke, kita udah di puncak acara malam ini ya kan, di acara makam malam mencekam. Jadi kita terakhir ini tuh mau bacain kisah-kisah horor dari warga X nih teman-teman. Jadi banyak banget yang udah mention ke kita dari tadi tuh kayak pengen dibacain ceritanya gitu. Jadi kita let's go. Dari cerita pertama dari @kisah bulana. Oke. Jadi katanya tuh jadi hampir sekeluarga besar aku diteror. Dulu pas kelas 11 gitu, ibu aku disantet sama bapak tiri. Oh iya, jadi ibu aku disantet sama bapak tiri. Terus setelahnya malamnya itu kita semua serumah dimimpiin pocong sekitar jam 2 pagi. Dan di rumah ada yang ketok-ketok, ya udahlah pada bangun. Terus pas dicek rumah semua udah penuh darah. Semuanya udah penuh darah, dari teras sampai ruang tamu, sampai ke kolam ikan, sampai ke dapur-dapur alias rata itu keluar darah semuanya, ada darah. Di sini tanda tanya karena ibu lagi nggak head nggak mungkin darah sebanyak itu. Itu darah siapa? Nah, santet lagi berarti ini. Santet. Kiriman lagi berarti kan. Gimana pendapat dari Mas Pace? Kalau itu sih lumayan serem bapak tiri itu. Iya makanya kan. Itu teh apakah cerai? Bapak tiri bukan cerai dong. Tapi nikah lagi si ibunya sama orang lain. Tapi si ibunya udah punya anak. Wah, serem sih itu. Iya kan? Tapi buat apa gitu? Ya mungkin ada dendam kali ya. Iya sih. Mungkin dari si ibunya itu kan nikah lagi nih sama orang baru nih. Jadi kan bapak tiri buat anak-anaknya kan. Mungkin anak-anaknya juga pada gak suka kali yang bapak tirinya gitu kan. Terus ya mungkin kesel lah bapak tirinya, jadi nyantet orang gitu. Cuman sampai darah-darah gitu semua kayak. Tapi anak-anaknya kenapa menyetujui gitu? Nah itu dia, ya mungkin nggak bisa juga kali kita sih. Gimana ya, nggak ngerti juga ceritanya kan, kita nggak bisa berkomentar banyak gitu. Cuman kalau menurut gue itu unlogic banget sih, ada tiba-tiba darah atau gimana, itu kayak wah gila, kacau banget sih. Terus dari sender kedua, pernah KKN jam 3 malam kebangun, terus ngeliat ada yang nembus dari pintu terus hilang di tengah-tengah temen aku yang lagi tidur. Karena aku takut, aku masuk ke dalam selimut dan maksa tidur. Tapi gak lama malah cium bau amis sama dengar suara potong kuku. Anjir lah. Anjir Itu lah. kuntil tuh. Kuntil tuh biasanya kuntilanak tuh. Ya kan? Masa sih kayak gunting kuku? Tapi nih ngomongin gunting kuku, emang gak boleh katanya gunting kuku malam-malam ya? Cuek sih aku. Cuek kan ya? Itu ya kata orang dulu gitu ya. Pamali gunting kuku malam-malam nanti ada ini gitu. Ya mungkin dari kata pamali teh menjadi larangan, bukan larangan. Jadi ke orang tuanya gimana gitu. Iya. Misalkan pamali kan gunting kuku malam-malam pamali. Itu teh bisi kukunya masuk ke mata atau salah motong. Ya, atau ya. nantinya berserakan jadi malas ngebersihin. Iya, gitu kayak sih. ada juga kata kita tuh dilarang pamali gitu kalau untuk ngejahit baju malam-malam gitu. Yeah. Itu tuh yang sebenarnya kalau dipikir pakai logika ya karena mungkin di zaman dulu penerangan dan cahaya masih kurang gitu kan. Kalau sekarang kan cahaya udah ya gimana itu bisa lah gitu. Mungkin ya itu mah emang dari zaman dulu lah gitu itu mah ya. Terus kayak iya katanya tuh nih jam 3 malam gitu dia kebangun ada yang nembus ke tembok. Kayak apa ya kalau perwujudannya tuh ya. Kira-kira Mas Paci kalau misalnya digambarin gitu apa tuh? Macem-macem sih kayaknya ini mah kuntilanak sih. Kuntilanak? Iya. Putih, merah apa hitam nih? Putih aja ini mah. Putih aja itu mah. Saya mengganggu doang kan. Nggak sampai kalau orang ini sampai gatal. Iya. Baru. Tapi kan yang merah. Sampai gunting kuku. Oh itu mah. Kuntilanak gunting kuku. Tapi masuk akal daripada pocong gunting kuku kan. Oh iya, gak iya. bisa. Daripada pocong tadi kayak lempar-lemparan pocong gitu kan tapi itu nggak mungkin banget gitu kan. Tapi itu terjadi. Iya, terjadi. Di pada orang tadi ya. Iya. Oke. Terus selanjutnya ada nih dari sender ketiga. Nanti kita bacain 10 cerita horornya dari warga X ini. Dari @icabot.
Gue pernah naik gunung tapi pernah ke air terjun tapi tempatnya di gunung. Apa sih Ica putih ngomongnya? Gue pernah naik gunung tapi pernah ke air terjun tapi tempatnya di gunung. Aduh Ica gimana nih? Oke, jadi dia tuh ke air terjun tapi tempatnya di gunung gitu kan. Baru masuk langsung disambut gamelan. Anehnya cuman gue doang yang denger. Mungkin karena gue lagi datang bulan, makanya cuma gue doang yang kedengeran. Gue ngetik begini agak merinding sih, kebayang suara gamelan. Ini kayak KKN ini Kayak KKN ceritanya. benar gitu ya. Cuman si satu orang yang bisa dengarkan. Nah, itu sih kalau itu gue percaya banget karena gue pernah nonton ini apa sih namanya tuh yang si YouTuber juga tuh yang ngebahas Indonesia tuh, yang orang Cina tuh yang bisa ngelihat gitu. Ahok. Bukan dong. Kok Kirain Ahok. bukan dong. Ya adalah itulah kisah tanah Jawa. Pernah dengar? Belum sih. Itu kisah tanah Jawa nih. Jadi si kisah tanah Jawa ini, YouTuber ini Om Hao. Jadi di Merapi itu banyak tingkatannya. Di bawahnya itu kayak arwah gentayangan, naik dikit tuh ke pedesaan yang nggak bisa dilihat sama kita. Naiknya lagi tuh ke pasar setan, terus naiknya lagi tuh kayak ke tempat-tempat orang-orang penting, dan yang paling atasnya itu tuh kerajaan, emang di mana-mana kerajaan keraton gitu. Jadi itu kisahnya gitu, sejarahnya gitu kan. Nah jadi kayak sangat amat ya gimana ya, luas lah gitu kan kalau dilihat-lihat mah gitu kan. Nah jadi kita lanjut lagi. Ini sender keempat, kayaknya ini tuh dari Riri Bad Girl. Wow. Katanya tuh gue pernah datang ke satu mall dimana gue tuh harus nonton yang midnight kata gitu, dan setelah selesai film itu gue keluar dan benar-benar semua mall tuh yang lainnya tuh udah pada tutup kecuali bioskop doang. Dan ketika gue diarahin untuk masuk ke jalan darurat, ya tangga mall, di situ gue ngerasa aneh banget sih. Ketika gue napakin kaki gue di tangga itu, si tangga itu berasa kayak nyoy gitu. Dan gue nggak tahu kenapa nyoy si tangganya. Kenapa nih? Nyoy itu kayak ini ya, kayak apa sih? Kayak Jelly. membel gitu, iya. Dan ternyata pas gue lanjut ke bawah dan pas gue liat ke atas, di situ ada kayak manusia kecil gitu lagi tiduran. Nah itu gimana tuh? Manusia kecil. Tuyul, kerdil kah atau apa? Dwarf atau apa? Smurf. Ya kan? Nah itu tuh hal yang kayak gitu tuh, menurut gue itu kayak kesetan yang iseng ya kan, arwah-arwah yang iseng yang pengen gangguin manusia aja sebenarnya gitu. Atau mungkin kan mall gitu kan suka ada tumbal proyek gitu. Siapa tahu anak kecil tumbalnya nggak ada yang tahu ya kan. Ibu yang sedang membutuhkan uang. Iya itu bisa jadi kan, mengumbalkan anaknya banyak loh gitu. Parah sih itu kalau itu. Ibu-ibu yang benar apa ya, numbalin anaknya untuk jangankan ke hal mistis gitu. Dua orang tua, gue pernah baca nih di Twitter, di X, ada orang tua yang ngorbanin anak perempuannya itu untuk menjadi pelacur. Waduh. Ini out of topic ya, cuman itu kan kayak nggak diperbolehkan dan nggak ya gitulah pokoknya makan. Apalagi baru-baru lihat di TikTok tuh ada anak yang nganterin ibunya buat ngemis di pom bensin. Oh iya? Ya ada yang itu. Si anaknya ke ibunya gitu? Anaknya iya. Jadi anaknya nganter ibunya ke tempat pom buat ngemis. Itu jahat. Itu kan sih. Iya sih. Ya makanya. Itu lebih dari hantu setan iya, sih. Itu lebih dari iblis sih sebenarnya. Iblis juga bingung kayaknya kayak menilainya. Iya, gimana nih? Kayak ini setara denganku. Iya, ini bukan ajaran saya juga kayak gini gitu kan kayak. Ya, mendingan yang nonton Elzio ya kan. Elzio, lihat mama bak. Terus kita lanjut lagi. Sender terakhir. Gue pernah ngeliat salah satu
perwujudan hantu yaitu kuntilanak ketika gue lagi di teras depan rumah. Gue di situ lagi main ML sendirian dan sambil ngerokok, tiba-tiba gue ngeliat kuntilanak yang emang lagi nongkrong di atas pohon, dan itu ngebikin gue seumur hidup tuh trauma kalau gue liat pohon lagi ataupun gue ngeliat ke atas pohon. Kuntilanak. Tapi sih emang kuntilanak tuh sarangnya ya di pohon sih. Sarangnya Apalagi kan pohon. kalau hujan pasti pingin neduh. Ya Iya, neduh yang paling dekat pohon gitu. Iya. Biasanya pohon, terus kawasan yang berair kayak sungai, Iya, buat kayak- mandi itu. Kayak lumut gitu-gitu Iya. ya. Itu emang sih katanya tuh setan-setan tuh suka sama yang apa sih namanya tuh tempat-tempat yang kumuh, Iya. terus berair kayak lembab Iya. gitu kan. Nah itu setan tuh kayak benar-benar suka gitu. Terus kayak semakin kotor itu tempat, semakin suka gitu. Nah itu dia yang ngebikin Tahu semakin lama tidak ada yang ditinggalin. ninggalin dan semakin suka juga gitu. Iya. Nah, makanya kayak sebisa mungkin kita harus bersih juga sih gitu, mau di rumah mau di mana Iya, gitu, betul. kita harus bersih juga lah gitu, terhindar dari itu satu jadi malah jadi rumahnya setan gitu Iya. kan. Mungkin segitu aja ya gue ceritain cerita-cerita horor dari apa namanya tuh warga-warga X, dan gue sekarang bakal lanjut ke berita-berita terkini yang baru banget kejadian gitu. Dan ini ada sangkut pautnya juga mungkin sama cerita-cerita horor. Kemarin ada kecelakaan di Iya. tol yang beruntun, dan itu gue ngingetin sama kecelakaan-kecelakaan yang ada di Cipularang. Gimana menurut Mas Pace, Cipularang tuh kayak Itu gimana sih kalau tol Cipularang kalau nggak salah setiap tahunnya pasti ada Pasti ada ya kecelakaan. kecelakaan itu. Dan ada mitosnya, Iya. katanya kawasan itu keberadaannya Gunung Hejo. Gunung Hejo. Hejo itu kan hijau di kawasan tol itu. Gunung Hejo itu menjadi petilasan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ya, Oke. petilasan tuh kayak dia pernah ke situ. Iya. Didiemin lah gitu. Pada saat pembangunan masyarakat itu dijanjikan untuk dibuatkan jalan ke arah Gunung Hejo Iya. dan membangun sebuah musala. Iya. Namun ya janji-janji itu mungkin tidak ditepati. Jadinya penunggu Gunung Hejo itu Marah gitu ya? marah ya, dan meminta tumbal. Minta tumbal tiap tahunnya. Ya, gak tahu tiap tahun, soalnya tiap tahun pasti ada Ada aja yang kecelakaan ya. di situ ya. Itu kan kalau yang mitos-mitos kayak gitu kan kayak cerita-cerita atau misalkan kayak urban kayak gitu kan lebih kayak ke sesuatu yang emang apa ya, sama kita nggak bisa dirasakan, tapi sama orang yang di sana tuh benar-benar oh ini tuh nyata loh gitu. Kita sebagai orang luar yang di luar daerah situ tuh kayak ngerasa heran gitu, kenapa sih itu selalu terjadi kecelakaan atau kayak gimana pun gitu kan. Ya kayak contoh gitu, kayak kemarin ada kecelakaan terbaru gitu di kilometer 9293 kan itu. Itu kayak mungkin ada sebabnya juga gitu ya. Kenapa bisa kecelakaan itu terjadi ya, kalau misalkan dipikir pakai logika ya itu Kelalaian, remblong gitu kan. Cuman kalau kita dipikir pakai pikiran-pikiran astral gitu ya, horor, mistik gitu. Jadi sangkut pautkan dengan Iya. mitos ini gitu. Iya gitu. Jadi kayak ada aja yang mungkin bisa diisengin supir Iya. truknya atau kayak gimana gitu. Nggak ngerti juga gitu kan. Cuman itu ngebikin kita jadi kayak wah harus was-was juga sih gitu. Iya. Kita harus lebih Berhati-hati lagi, menguatkan iman lagi, ya kan. Ya kayak gitulah pokoknya. Kita tuh kan emang harus lebih berhati-hati lagi dengan semuanya gitu ya. Dengan dimanapun kita berada, Ya. kita harus hormat, kita harus sopan, kita harus jaga sikap kita sebaik mungkin gitu. kayak mitos tanjakan Emen, tahu gak? Oh iya, Nah benar, itu iya. kan Ya. mungkin sebagian orang kayak ada kalau melintas harus ngasih rokok atau koin gitu, biar nggak diganggu. Iya, Makanya iya. kayak kata warga sekitar Iya, gitu, iya. biar nggak diganggu oleh Kang Emen. Iya, kayak terowongan Casablanca juga Iya. di Jakarta harus klakson 3 kali gitu. Ya, Iya sih kayak gitu. Emang banyak banget tuh cerita-cerita kayak gitu tuh. Jadi
ngebuat kitanya juga jadi kayak takut, tapi kita aware juga, kita kayak was-was juga, waspada lah gitu kan. Jadi mungkin itu aja yang kita ceritakan di dalam acara Makam Malam Mencekam ini. Gua pamit undur diri, sampai ketemu lagi di minggu depan di malam Jumat, Makam Malam Mencekam. Jangan lupa, terima kasih Mas Pace. Dadah, peace out.